Sementara itu pemirsa, pakar filsafat Frans Magdi Suseno mengatakan jika presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan sebagian pihak, maka presiden tidak ada bedanya dengan pemimpin organisasi mafia. Frans Magnis juga menyebut pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dinilai pelanggaran etika berat. Pasalnya pendaftaran dilakukan meskipun MK menetapkan keputusan MK memungkinkan sebagai pelanggaran etika berat. Etika dan penguasa. Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Tak cukup asal ia tidak melanggar hukum. Dari seorang presiden dituntut lebih. Presiden begitu berkuasa, ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang. Agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia, seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi. 5. Etika dan presiden. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripadanya dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Etika dan pemilu. Yang sekurang-kurangnya dituntut dari suatu pemilu secara etis, tentu juga secara hukum, adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya, serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri. 7. Kegawatan pelanggaran etika. Filosof Immanuel Kant memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana. Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia. Sekarang saya ke bagian pelanggaran etika dalam kaitan dengan pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.
Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan. Dan pemirsa, kini kita menuju ke gedung MK untuk menyimak dialog rekan Ayah Nufus bersama dengan tim hukum Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Kemudian ahli Prof. Mahdi Suseno, ahli mengenai filsafat, ya dijelaskan itu kaitannya dengan bansos yang berdampak begini dan sebagainya ya. Jadi mungkin nggak perlu saya ulangi, tapi kalau saya yakin tadi publik memperhatikan dan bisa menyimak dengan baik, sehingga kita berharap Mahkamah dalam hal ini punya satu keberanian untuk menjatuhkan putusan dan seperti yang kami mohonkan. Oke, pada gugatan tim Anda ya. Kalau tadi kita lihat kan dari mulai awal para ahli tata negara sempat mengatakan beberapa poin pada hari ini terkait dengan tokoh yang menjadi dugaan adanya kecurangan yakni Presiden Joko Widodo, kemudian juga bansos yang kaitannya juga banyak sekali. Kalau menurut Anda seberapa pentingkah peran Pak Jokowi ini? Apakah Anda agree dengan apa yang disampaikan oleh para ahli? Jokowi adalah tokoh sentral ya. Jokowi adalah mastermind ya. Jokowi yang mempunyai grand design ya. Kemudian dengan kekuasaan yang ada padanya dilaksanakan semua. Terkait dengan bagaimana mengerahkan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kewenangan seperti bansos dan sebagainya. Jadi tergambar semua tadi tentang peran Jokowi dan daya rusaknya sangat dahsyat, ya. Terkait dengan Sirekap juga, ya nggak mungkin lah Jokowi nggak cawe-cawe sejak awal kan gitu ya. Kemudian Sirekap yang bermasalah dibongkar habis oleh ahli IT tadi. Semuanya dibongkar Jokowi sebagai mastermind ya? Ya, jadi di mana bobroknya Sirekap? Ya tadi dibuka bagaimana ceritanya kok belum ada pemungutan, bahkan pemungutan suara juga belum ada, apalagi perhitungan sudah ada rekapitulasi yang disampaikan oleh Sirekap. Ini kan menunjukkan satu kecurangan yang amat sangat luar biasa. Dan tadi juga dijelaskan bahwa ini harus dilakukan audit forensik. Nah, dengan lakukan audit forensik nanti akan jelas kapan diinput, siapa yang menginput, diinput dari mana, jam berapa, itu semua bisa dibuka. Dan harus tidak boleh lakukan oleh KPU sendiri secara diam-diam. Terus terang publik udah nggak percaya dengan KPU. Jadi harus dilakukan secara terbuka? Harus terbuka. Baik. Gitu. Sebelum kita ke Sirekap, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu terkait dengan bansos. Tadi kan sempat ada ahli dari psikolog sosial yang mengatakan bahwa bansos ini punya impact yang besar pada pemilih, begitu ya. Meskipun untuk beberapa provinsi seperti Aceh dan juga Sumatera Barat, tadi sempat disampaikan oleh termohon 2, itu ya, yang mengatakan bahwa di 2 provinsi itu tim paslon 1 menang. Apakah ini sebenarnya bansos punya impact yang
memang seperti yang dikatakan Ya oleh para ahli? provinsi kita kan bukan cuma satu, provinsi kita kan banyak. Ini kebetulan aja di situ ya dia menang kan. Tapi Oke. karena pesannya itu bukan hanya sekedar untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran, tapi tidak berpihak pada, tidak memberikan dukungan untuk memilih 03. Itu. Oke. Artinya yang menjadi sasaran ini harus kalah. Ya, bahwa kalaupun akan ada putaran kedua ini nggak ikut kan begitu. Nah, itulah artinya gesturnya seperti itu ya, Pak ya. Ya. Oke, baik. Apalagi tadi sempat ada dikatakan juga oleh ahli bahwa setiap kunjungan dari paslon 3 itu akan diikuti nantinya dengan kunjungan dari Seperti Presiden misalnya, Jokowi. Ganjar pergi ke daerah sini. Oke. Ya, kemudian 2 hari kemudian Jokowi juga datang ke sana dengan bagi-bagikan bansos. Ini apa coba? Oke. Nah, kemudian pembagian bansos ini kan semestinya harus jelas siapa sasarannya, kriterianya. Ini nggak dibagi di depan istana. Itu dalam sejarah Republik ini mungkin yang bagi-bagi bansos di depan istana itu. Dan dinarasikan seakan-akan ya bahwa bansos ini adalah kebaikan hati presiden ya kepada masyarakat, kepada rakyat. Kemudian karena gue punya kebaikan seperti ini dinarasikan lagi oleh menteri yang terkait, kalau salah ada beberapa menteri bahwa ini dari presiden, kemudian yang ada yang akan melanjutkan kebijakan Jokowi, yaitu ini, jadi supaya nanti memilih ini, itu kan teramat sangat kasar ya kayak gitu. Dan udah kasar mata semua udah tahu itu. Oke. Tapi meskipun Presiden Jokowi belum ada statement yang disampaikan oleh Jokowi bahwa beliau berpihak. Tapi tetap gesturnya. Siapa yang belum pernah menyampaikan? Dari 03 sudah berkali-kali. Saya di dalam setiap podcast, dalam setiap wawancara, dialog dengan di televisi, baik itu Zoom atau apa, selalu saya katakan bahwa ini grand design yang dibuat oleh Jokowi ya untuk berpihak kepada 02. Apa kepentingan berpihak kepada 02? Lah anaknya di situ kok. Kan tujuan dari awal bagaimana dia menjadikan anaknya menjadi wakil presiden kan gitu. Oke, baik. Itu kita terkait bansos di sejumlah provinsi Indonesia. Terkait dengan perhitungan suara yang ada di luar negeri, Pak, menurut Anda seperti apa? Nyatanya perhitungan suara di luar negeri ya itu di Amerika khususnya, di Australia, di mana-mana pasangan Ganjar Mahfud unggul. Ya. Artinya orang yang tidak tersentuh bansos, ya, orang yang lebih cerdas, karena kebanyakan kita ini kan masyarakat di pedesaan ya, yang ya maaf dari latar belakang pendidikan, tingkat ini ya, dengan dikasih bansos, dikasih sembako kayak gitu kan bisa berubah. Ya, buat dia nggak penting siapa presiden, yang penting gue dapat ini. Atau mau ini buat saya sama aja kan gitu. Mereka nggak berpikir 5 tahun ke depan gitu. Mereka hanya yang penting gue terima sekarang. Itu masih yang kita harus melakukan pendidikan politik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yaitu dampaknya menjadi seperti ini karena kita masih belum berhasil gitu. Itu pun yang menjadi salah satu poin penting mengapa Anda dan tim hadir di Mahkamah Konstitusi ya. Untuk fight for democracy. Harus. Baik, selanjutnya terkait dengan PHPU ya, perselisihan hasil pemilihan umum Pak Henry, yang kalau kita lihat tadi sempat disaksikan oleh ahli ada penggelembungan, kemudian juga saksi bisu kecurangan. Tanggapan Anda seperti apa? Menarik tentang saksi bisu kecurangan ya. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau dilakukan audit forensik itu akan terbongkar semua ya tentang kecurangan. Kalau dilihat dari Sirekap aja dulu ya, karena saksi bisu itu antara lain ya, siapa yang menginput, kemudian jam berapa diinput seperti saya katakan tadi ya, dari mana menginput ya, itu akan kebongkar. Kalau sekarang nggak ada yang tahu gitu. Yang tahu cuma KPU sama Tuhan. Ya, selain KPU sama Tuhan nggak ada yang tahu. Kemudian di luar negeri lah, di Singapura lah, siapa operator? Ya operator KPU, tapi siapa personnya? Kapan, bagaimana dia menginput? Apa dasarnya? Kok ini bisa dikunci di 17%? Jauh hari sebelumnya sudah ada isu bahwa perolehan suara Ganjar Mahfud akan dikunci di 17%. Nyatanya terjadi kan?
Isu itu sudah ada dengar jauh sebelumnya? Udah jauh sebelumnya. Berarti memang Bagaimana belum ada pemungutan suara, belum ada perhitungan suara, kok sudah muncul rekapitulasi di sistem informasi rekapitulasi itu kan nggak masuk akal. Iya. Masa mau kita biarin? Kalau kita biarin ya berarti kita membiarkan membiarkan satu kejahatan dan akan ya kita yang akan turut menanggung dosanya kemudian hari gitu. Oke. Artinya dari kampanye yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud di berbagai daerah ini tidak seimbang dengan hasil yang didapat sesuai dengan perhitungan Sirekap. Ya itu karena kecurangan itu. Kecurangan, saya nggak mengatakan kecurangan ini dilakukan oleh timnya Prabowo sama Gibran ya. Kalaupun mereka melakukan itu, aduh kecil sekali lah. Yang paling dahsyat itu adalah daya rusak terhadap demokrasi dilakukan oleh Jokowi secara terstruktur, sistematis dan masif. Oke. Dengan mengerahkan dia menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan, mengerahkan aparat dari hulu hingga ke hilir, sangat sistematis. Menyalahgunakan kekuasaan tadi Anda sebutkan ya. Kami juga sempat mendapatkan informasi terkait dengan adanya intimidasi Pak dari saksi-saksi yang rencananya akan Anda hadirkan, seperti contohnya dari kepolisian, ke kepolisian rencananya akan dihadirkan. Seperti apa konfirmasinya sebenarnya? Nggak mungkin, nggak ada yang berani dengan. Ya kita tahu lah sekarang zaman teror sudah mulai muncul ya. Masyarakat kita di kampung sudah diteror, kepala desa diteror. Masih mau tidur sama istrinya enggak? Ya kalau masih mau tidur sama istri ya jangan pilih 03. Ya kamu harus serahkan masamu, wargamu untuk milih 02 ya. Itu ada oknum TNI, oknum Polri. Nggak mungkin mereka punya kepentingan sendiri. Ya karena itu terstruktur. TNI Polri itu terstruktur. Jadi sistem komando dari atas. Nah siapa? Susah kita membuktikan, tapi dengan keterangan kepala desa seperti itu, ditambah masyarakat yang lain, apa nggak bisa dipakai? Ya. Karena Kapolri nggak ngomong, karena Kapolda nggak ngomong, kan nggak begitu sistem pembuktiannya. Baik. Jadi memang Anda, dari tim Anda juga harus melindungi para saksi yang rencananya. Ya, kasihan mereka juga nanti. Ya. Baik. Oke, kalau kita lihat tadi terkait dengan saksi ahli dan juga saksi fakta, bagaimana dengan tanggapan Anda terkait saksi yang akan nanti dipanggil dari pihak menteri? Ada 4 menteri yang wawancaranya nanti akan hadir. Itu akan sangat bagus untuk membuka semuanya ya. Bahwa mereka masih mau berbohong, padahal mereka disumpah ya, yang mereka yang akan kemakan sumpahnya kan. Mereka itu harus memberikan keterangan di bawah sumpah ya. Apa yang mereka terangkan ya, fakta-fakta itu nanti. Karena menteri itu kan merupakan representasi dari presiden. Menteri sebagai pembantu presiden. Ya, jadi akan kelihatan bukti bahwa ini betul-betul terstruktur, betul-betul dia termasuk orang yang disalahgunakan. Kekuasaan Jokowi menyalahgunakan kewenangannya melalui antara lain menteri-menterinya. Seperti Menteri siapa? Ya dari saya jadi blank. Yang dari Golkar mengatakan bahwa Erlangga bilang bahwa ini bantuan dari presiden. Ya. Bansos maksud Anda ya? Iya, bansos bukan dari presiden. Uang rakyat kok, dibeli dari pajak rakyat kok. Tapi dinarasikan seakan-akan ini karena kebaikan hati presiden. Oh iya, dan memang bansos itu terdata dalam P3KE ya, sebagai bansos merata itu? Udah itu tidak melibatkan Menteri Sosial misalnya kan. Nah tadi udah saya tanyakan waktu saya meriksa ahli etika ya ke Prof. Magnis Suseno, beliau menjalankan bahwa ini adalah satu pelanggaran etika itu lebih luas daripada hukum dan sebagainya. Oke, baik. Berarti Anda juga akan menantikan ya seperti apa, apakah keempat menteri yang wacananya ini akan hadir hari Jumat bisa memberikan kesaksian. Dan mereka tidak ada alasan untuk tidak hadir. Jadi dalam undang-undang sebetulnya kewajiban dari setiap warga negara untuk memenuhi panggilan dari lembaga peradilan. Oke. Pak, ini juga yang paling menarik, pihak terkait begitu ya, artinya dari tim Paslon 02 yang selalu mengatakan bahwa pihak Anda selalu menyampaikan omon-omon, asumsi, dugaan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya,
Nanti kita kan sudah membuktikannya di persidangan, bukan cuma omon-omon. Mereka yang omon-omon kan. Kami akan buktikan semua dan Baik. sudah mulai kami buktikan dan Sudah sudah mulai sebagian sudah mulai terbukti gitu. Oke, yang penting kita harus menggunakan demokrasi yang ada di Indonesia ini dengan baik dan benar. Baik, satu lagi Pak, terkait dengan saksi fakta, Anda harapannya seperti apa? Sama harapan kami bisa membuka semua apa yang kami dalilkan gitu. Hari ini tim lain ya yang meriksa saksi-saksi faktual ya. Kemudian tugas saya tadi meriksa saksi para ahli ya. Oke. Harapan saya juga sama akan terungkap semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Henry Sama-sama. Yosodiningrat atas perbincangan kita pada siang hari ini. Dan pemirsa, kita akan segera kembali ke gedung Mahkamah Konstitusi.